Oke, selamat siang Mas. Nah, oke, pada kesempatan kali ini masih soal survival sebagai technical manager ya. Namun kali ini masuk ke pembahasan working with upper management. Nah, maksud dari upper management ini adalah para manajemen tingkat atas atau orang-orang petinggi di sebuah perusahaan yang punya tanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan seperti CEO, kemudian COO, CPO, CTO dan sebagainya. Ini kalau diibaratkan eh, sebuah game gitu ya, mereka-mereka ini adalah raja terakhirnya gitu, yang levelnya itu udah mentok. Nah, Eh, nanti kita akan coba bahas satu persatu tentang bagaimana cara kita, manajer ya, sebagai seorang manajer harus bersikap saat bekerja atau berinteraksi langsung dengan para bos-bos besar di perusahaan ini. Oke, langsung masuk ke poin pertama, itu ada managing up. Nah, ini nggak cuma ke tim ya, kita juga perlu bisa beradaptasi dan membangun hubungan yang baik dengan atasan. Nah, di sini dijelaskan pada poin pertama eh, bahwa menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan atasan kita itu nggak seburuk kedengarannya gitu atau nggak seburuk yang kita pikirkan ya. Not this nefarious it sounds. Nah, justru ini merupakan kesempatan di mana kita bisa melakukan pendekatan untuk saling mengenal dan bekerja sama dengan atasan, ya. Lalu di poin kedua, ya, just understand your manager. Di sini kita juga perlu memahami gitu ya, memahami atasan kita ya tentang pribadinya, kemudian tentang cara berkomunikasinya, lalu juga kita boleh ya mencari tahu tentang ya, tujuan-tujuan apa sih yang ingin mereka capai gitu. Nah, ini berhubungan dengan poin selanjutnya ya, understand both of your goals, di mana kita juga perlu memahami tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang apa yang ingin mereka capai. Kira-kira prioritas apa yang ingin mereka capai dalam 1 tahun ke depan. Lalu bagaimana sih kita bisa ikut andil atau bisa berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, Eh, ini salah satu caranya adalah dengan keep open communication, yaitu selalu berkomunikasi terbuka dengan atasan. Nah, berbicara secara jujur mengenai tugas apa saja yang sedang dikerjakan saat ini, lalu kira-kira sampai mana progres tugas tersebut dikerjakan, lalu apa apa saja kendalanya. Nah, ini dengan menjaga komunikasi terbuka ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman gitu ya antar kita dan dengan para petinggi. Lalu di poin terakhir, membangun hubungan yang baik untuk saling percaya dengan peran masing-masing. Nah, a good relationship akan berdampak positif terhadap efektivitas kerja baik bagi kita maupun bagi atasan itu sendiri. Nah, menurut Frank Ken, ya seorang technical manager Amazon, nilai konsep kepemimpinan itu dibagi menjadi dua, nah, yaitu ada have backbone, kemudian ada disagree and commit. Nah, maksud dari have backbone ini berarti bahwa sebagai seorang manajer, terkadang kita perlu memberikan tanggapan yang katakanlah kritis terhadap instruksi atau arahan yang diberikan. Nah, namun di sini perlu digarisbawahi gitu ya, sebelum memberikan tanggapan kritis, kita juga perlu memahami terlebih dahulu maksud dari instruksi tersebut ya. Dengarkan instruksi sampai selesai, baru kita boleh bereaksi. Jangan baru setengah gitu ya kita langsung berargumen atau mendinai gitu ya dari instruksi tersebut. Lalu kemudian di sini ada disagree and commit ya. Nah, ini adalah konsep di mana kita eh, meskipun nggak setuju ya di awal terhadap suatu keputusan, tetapi harus tetap berkomitmen penuh dalam menjalankannya demi tujuan tujuan bersama gitu. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat, kita harus mendukung keputusan yang telah ditentukan atau yang telah diambil. Kita ambil contoh misalnya dalam perencanaan automation test.
Nah, teman-teman mungkin memiliki preferensi yang berbeda ya terkait dengan software yang akan digunakan. Nah, setelah diadakan diskusi, misalnya diskusi panjang, kemudian akhirnya tim memutuskan untuk menggunakan software Selenium. Meskipun beberapa anggota tim ada yang suka dengan atau ada yang lebih cocok menggunakan Katalon. Nah, dalam situasi ini, nah teman-teman yang lebih condong ke Katalon dapat menerapkan konsep disagree and commit. Nah, sehingga pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana ada ruang untuk berpendapat, tetapi keputusan akhir tetap harus kita hormati dan kita jalankan. Gitu. Kemudian how to deliver problems or bad news. Nah, di bab ini lebih menjelaskan tentang bagaimana sih kita menghadapi situasi sulit atau kegagalan yang terjadi di dalam tim ya, khususnya ketika ada suatu masalah yang bisa berdampak negatif pada divisi atau pada perusahaan. Nah, yang pertama tentu adalah be honest. Nah, poin pertama yang harus kita lakukan dalam menyampaikan masalah adalah dengan berkata jujur. Sepahit apapun masalah yang sedang dihadapi oleh tim, ya kita harus terbuka soal itu ke atasan. Nah, sebisa mungkin kita juga harus menghindari ya untuk istilahnya tuh menyamarkan gitu ya, menyamarkan fakta yang ada. Karena itu cuma akan menutup masalah secara sementara aja gitu ya, sementara aja. Nah, bersifat berkata jujurlah mengenai apa yang terjadi dan fokus pada faktanya ya. Nah, selain tidak jujur, kita juga sebaiknya perlu menghindari menyalahkan orang lain gitu ya. Misalnya ada sebuah tugas yang tidak selesai atau tidak memenuhi ekspektasi. Nah, kita jangan hanya fokus untuk menyalahkan gara-gara si A nih tugasnya jadi nggak kelar atau jadi berdampak pada yang lain. Justru kita harus berfokus juga nih pada peristiwa itu dan dampak ke depannya apa gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk membahas resultnya, hasil yang ingin dicapainya dan bukan fokus dalam mencari siapa yang bersalah. Lalu setelah membahas tentang bad news, kita juga perlu memikirkan ya atau memberikan sebuah solusi. Kira-kira plan apa yang bisa kita upayakan atau kita lakukan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan jangan sungkan gitu ya untuk meminta saran atau feedback dari atasan terkait plan yang akan kita terapkan, yang akan kita buat. Oke, selanjutnya kita juga jangan cuma fokus pada penyelesaian masalahnya aja, tapi juga pastikan untuk kita tahu apa sih akar penyebab kegagalan tersebut gitu ya. Dimana untuk setiap masalah kita harus bertanya mengapa masalah itu terjadi hingga tahu action apa yang tepat untuk dilakukan. Lalu yang terakhir itu kira-kira langkah apa saja yang bisa diambil untuk mencegah kejadian serupa bakal terjadi lagi ya. Ini bisa mencakup sebuah perubahan flow atau proses kerja, kemudian ada meningkatkan pengawasan kita ya kepada tim, atau kita juga perlu mengimplementasikan perbaikan secara struktur gitu ya untuk menghindari kegagalan yang serupa. Lalu masuk ke pembahasan tentang etika meeting dengan para atasan. Nah, tentu ada beberapa poin penting ya tentang bagaimana kita harus bersikap atau beretika ya saat meeting dengan para para bos-bos besar gitu ya. Yang pertama itu adalah jika kita tidak tahu jawaban dari suatu case atau dari sebuah pertanyaan ya yang diajukan, lebih bijaknya atau lebih baiknya kita mengakui bahwa kita tidak tahu soal itu daripada kita harus mengarangnya tapi ternyata tidak sesuai fakta yang ada. Nah, namun kita bisa menjanjikan untuk mencari tahu dan memberikan atau memfollow up terkait masalah yang dipertanyakan. Nah, di sini ditulis never make stuff up just to look good. Ya, hindari membuat cerita atau informasi yang tidak benar hanya untuk atau agar terlihat baik. Nah, poin penting adalah kredibilitas jauh lebih penting daripada menciptakan kesan positif yang bersifat sementara. Terus kemudian yang kedua itu jangan mendominasi pembicaraan.
Nah, berikan kesempatan kepada atasan ya untuk berbicara dengan memberikan kontribusi. Hindari sikap kita yang egois gitu ya, atau kita merasa perlu untuk selalu menjadi pusat perhatian. Nah, baiknya itu dihindari karena itu merupakan salah satu etika yang tidak baik atau kurang bagus ya kita terapkan di depan para atasan. Kemudian yang ketiga, jangan menginterupsi orang lain ketika sedang berbicara. Don't interrupt others. Dengarkan dengan baik dan tunggu giliran untuk memberikan pendapat kita. Menghormati pembicaraan orang lain adalah kunci etika dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah pertemuan. Kemudian yang keempat itu adalah berbicaralah dengan jelas. Hindari penggunaan kata-kata atau sebisa mungkin gunakan bahasa yang jelas atau yang tidak membingungkan lawan bicara. Komunikasi yang jelas membantu memahami informasi dengan lebih baik. Lalu yang kelima, be prepare. Kita harus persiapkan diri ya sebelum meeting, cari tahu tentang topik apa sih yang akan dibahas. Dan juga kalau perlu kita membuat catatan yang diperlukan agar meningkatkan efisiensi atau juga kita bisa kontribusi dalam meeting tersebut. Lalu be on time ya. Tentu kita juga perlu tepat waktu saat ada pertemuan dengan atasan ya, baik itu meeting offline maupun online. Keterlambatan tentu bisa mengganggu alur pertemuan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat kita terhadap waktu orang lain. Nah, sebaliknya yang ketujuh, kita juga jangan mengulur waktu atau memperpanjang pertemuan melebihi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau memang meetingnya sudah di set selama 1 jam ya durasinya, maka ya maksimalkan 1 jam itu. Jangan sampai justru kita malah lebih dari itu gitu ya meetingnya, bisa jadi 2 jam atau dan selebihnya. Nah, ini menunjukkan kita menghargai terhadap waktu setiap orang yang hadir di meeting tersebut. Lalu terakhir, hindari mengadakan pertemuan yang dirasa kurang perlu. Nah, waktu adalah hal yang berharga, apalagi untuk seorang atasan gitu ya. Jadi pastikan setiap pertemuan atau meeting memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Gitu. Masih seputar etik dalam meeting, dan di sini overcoming introversion. Poin ini lebih membahas tentang cara mengatasi kepribadian yang introvert. Nah, karena kan kita tahu seperti yang kita tahu gitu, kebanyakan developer itu kan introvert ya. Nah, apalagi ketika kita seorang introvert yang awalnya developer menjadi manajer, nah, maka kita perlu membiasakan diri agar tidak terkurung dengan stigma introvert itu sendiri. Nah, masalah umum yang dihadapi oleh kita ya yang bertransisi dari developer menjadi manajer itu tentu adalah overcoming introversion. Ini dapat menjadi sulit ya karena kita harus berurusan dengan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang cenderung ekstrovert. Gitu. Nah, di sini dijelaskan ekstrovert to dominate discussion. Orang yang ekstrovert cenderung mendominasi diskusi, sehingga membuat kita yang introvert itu sulit untuk menyuarakan pendapat dan idenya. Nah, kita perlu mencari kesempatan di mana untuk berbicara tanpa menginterupsi orang lain agar kita juga bisa ikut andil dan berpartisipasi dalam meeting tersebut. Nah, kadang kita juga kan agak gatel gitu ya, pengen ikut mengomentari pendapat orang lain. Namun di sini dijelaskan kita perlu menahan untuk menginterupsi dan menunggu sampai ada waktu yang tepat untuk berbicara. Kemudian jadilah orang yang sedikit berbicara, tetapi ketika berbicara menyampaikan sesuatu yang memiliki nilai atau gagasan yang bagus, ya, daripada banyak bicara tapi yang disampaikan itu kurang bijak atau hanya sekedar ngomong aja gitu. Lalu jadilah pendengar yang aktif dalam sebuah meeting, di mana kita perlu mendengarkan atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain daripada harus banyak berkomentar atau berbicara.
Lalu jika kita terpilih menjadi moderator atau yang memimpin meeting, kita juga perlu memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan menghormati apa yang mereka sampaikan. Lalu terakhir di sini ada following up in writing. Nah, jika kita tidak sempat ya berbicara selama meeting atau kita baru kepikiran gagasan setelah meeting selesai, itu kita bisa follow up lewat email maupun grup ya untuk menyampaikan ide atau pemikiran kita terkait masalah yang dibahas tadi di meeting. Itu lalu nah di bab terakhir itu adalah mempresentasikan kepada manajemen. Nah, namun sebelum mempresentasikan kepada para manajemen, di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada be prepare atau uh, mempersiapkan diri gitu ya. Apa yang perlu kita siapkan? Nah, itu di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah menguasai topik apa yang akan kita bahas ya. Dengan memahami topik kita bisa mengantisipasi pertanyaan yang mungkin saja diajukan oleh manajemen uh, dan kita bisa menjawab dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentu rasanya agak kurang etik gitu ya kalau setiap pertanyaan yang ditanyakan kita selalu menjawab tidak tahu Pak gitu ya. Nah, setidaknya dari beberapa pertanyaan ada yang bisa kita jawab. Lalu jika jika memang ada gitu ya ada meeting yang serupa gitu ya dengan topik yang dibahas, nah, kita boleh ikut join gitu ya. Nah, dengan coba ikut nimbrung atau ikut join di pertemuan-pertemuan yang serupa, apa, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang nanti akan dibahas di meeting yang lebih besar. Nah, catat juga beberapa diskusi tentang eh, apa tentang sesi tanya jawab agar bisa menambah sudut pandang lain tentang topik tersebut. Lalu kita juga harus latihan ya atau melakukan simulasi presentasi dengan rekan setim atau juga bisa dengan lead kita sebelum presentasi yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini melakukan latihan praktik memberikan kesempatan kepada kita untuk berlatih menyampaikan presentasi, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah, melibatkan rekan setim atau lead kita dalam latihan ini dapat memberikan feedback yang bisa membantu kita merasa lebih percaya diri. Kemudian pada saat meeting ya, in the meeting, buatlah presentasi yang sesederhana dan sesingkat mungkin. Jangan bertele-tele. Utarakan ide atau informasi dengan singkat dan jelas, hindari pengulangan atau penjelasan berlebihan yang kurang perlu. Lalu don't make stuff up ya, jangan membuat cerita palsu ya, katakan saja gitu ya, saya tidak tahu, nanti saya akan coba cari tahu setelah meeting selesai. Nah, jika kita tidak memiliki informasi atau jawaban yang diperlukan, jangan mengarang atau menjawabnya atau bahkan memberikan informasi palsu. Lebih baik akui ketidaktahuan kita dan berjanji untuk mencari tahu setelah meeting selesai. Kemudian jangan mengambil segala sesuatu secara personal. Kadang di dalam sebuah diskusi atau meeting itu di dalamnya itu ada mencakup kritik atau perbedaan pendapat. Itu hal biasa. Nah, di sini kita harus tetap bersikap profesional dan hindari reaksi yang berlebihan secara emosional jika memang ada yang tidak sependapat. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah meeting? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencatat semua tugas atau poin-poin penting selama meeting. Nah, ini dapat mencakup eh, tanggung jawab baru, kemudian apa tugas-tugas baru atau tindakan khusus apa yang harus diambil. Nah, pastikan juga setelah selesai meeting eh, lakukan langkah-langkah atau tugas yang telah dicatat tadi. Penting untuk kita bertindak dengan cepat ya agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan langkah yang diambil setelah meeting selesai. Jadi kita bisa tahu, kita set schedule. Saya sudah harus bisa melakukan action ini di hari sekian atau di tanggal sekian, gitu ya. Agar di meeting berikutnya itu sudah ada jawaban atau solusinya.
Kemudian di poin terakhir ini ada menekankan pentingnya tindakan setelah pertemuan untuk memastikan bahwa semua tanggung jawab atau langkah-langkah yang telah disepakati segera dijalankan ya. Nah, ini membantu menjaga kelancaran implementasi keputusan dan memastikan progres yang efektif setelah pertemuan atau setelah meeting. Nah, ya, mungkin itu aja penjelasan saya mengenai working with upper management. Terima kasih, Mas.